ada penanda di mana demokrasi kita sedang disabotase. Bukan semacam kemunduran demokrasi, tapi demokrasi kita berjalan, cuma ada upaya-upaya sabotase itu, dan pelaku sabotasenya itu adalah Presiden Republik Indonesia. Maka jelas sanksi harus diberikan. Kalau ternyata sanksi tidak juga diberikan, hanya dengan teguran biasa saja, lalu kemudian kasus ini selesai, maka nonsens. Besar kemungkinan itu adalah by design, dan itu adalah salah satu pasti ada yang memberikan instruksi dari atas. Kepolisian itu apapun yang dilakukan oleh anggotanya itu tidak ada inisiatif. Semuanya adalah by struktur, kan kira-kira begitu. Sama seperti militer. Tidak akan berani yang namanya prajurit itu melakukan sesuatu tanpa dilandasi oleh perintah. Selamat malam Tribuners, program Tribuners on Focus malam hari ini membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Di tengah banyaknya kritikan Tribuners dari Civitas Akademi pada Presiden Joko Widodo, kini justru muncul kembali narasi bahwa sejumlah anggota polisi meminta perguruan tinggi atau sejumlah rektor untuk membuat testimoni kinerja Presiden Joko Widodo. Permintaan puja-puji terhadap Presiden Jokowi ini juga diamini oleh Polda Jawa Tengah, yang mana Polda Jawa Tengah ini mengatakan pihaknya hanya meminta pada pimpinan perguruan tinggi di sejumlah wilayah di Semarang, Jawa Tengah, dan juga kelompok tokoh masyarakat. Lalu bagaimana kemudian kacamata pengamat terkait campur tangan oknum yang bisa saya katakan dalam politik hingga jadi tanda tanya apakah memang kepolisian ini netral? Saya akan membahasnya Tribuners dalam Monfokus malam hari ini bersama dengan pengamat politik sekaligus Eksekutif Direktur Indonesia Political Opinion, ada Bang Deddy Kurniasyah, sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Deddy, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar? Bang Deddy sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bang Deddy menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya hari ini. Tiba-tiba ada pengakuan dari rektor di sejumlah universitas begitu ya di Semarang yang mengatakan diminta kepolisian untuk membuat testimoni pada kinerja Presiden Joko Widodo 9 tahun belakangan. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Deddy, silahkan. Ya, saya kira sesuatu yang sedang diramaikan terkait dengan banyaknya pernyataan sikap ya, memahami kondisi demokrasi kita yang dilakukan oleh akademisi dari perguruan tinggi, ini sesuatu yang bagus. Dalam artian bagus, ini adalah alarm bahwa ada upaya atau paling tidak ada penanda di mana demokrasi kita sedang disabotase. Bukan bukan semacam kemunduran demokrasi, tapi demokrasi kita berjalan, cuma ada upaya-upaya sabotase itu, dan pelaku sabotasenya itu adalah Presiden Republik Indonesia. Itulah kenapa perguruan tinggi, utamanya adalah kelompok elitnya, para guru besar, senat, itu turun tangan gitu. Kalau kemudian banyak yang menyampaikan juga, kenapa perguruan tinggi ikut membicarakan hal-hal yang sifatnya politis begitu ya? Ya, yang pertama karena memang situasinya sudah mendesak dan memungkinkan perguruan tinggi itu harus turun. Karena perguruan tinggi itu kan sebetulnya adalah representasi dari publik, dari warga negara. Ketika warga negara tidak punya akses untuk menyuarakan pendapat gitu ya, kemudian mereka terbatasi, maka mau tidak mau perguruan tinggi harus turun. Nah, kalau perguruan tinggi turun, berarti situasinya sudah dalam tahapan yang sangat krusial, bukan kira-kira begitu. Nah, yang Hmm. kedua, gerakan-gerakan semacam ini kenapa muncul mendekati masa pemilihan umum? Ya karena kegentingannya adalah di masa menyambut pemilihan umum. Kalau kegentingannya misalnya jauh-jauh hari, misalnya dulu, dulu kan ada kasus misalnya cicak versus buaya di KPK begitu ya. Itu kan tidak dekat dengan pemilu. Itu juga perguruan tinggi juga menyatakan sikap. Termasuk juga kemarin misalnya ketika Omnibus Law, itu juga para perguruan tinggi juga juga turun begitu. Utamanya memang misalnya di Yogyakarta misalnya, bahkan sampai ada gerak Gejayan memanggil misalnya. Artinya gerakan-gerakan ini bukan semata-mata karena faktor pemilu sehingga dicurigai bagian dari manuver politik praktis. Saya rasa bukan itu. Nah, kalau kemudian gerakan-gerakan ini ada yang mengantisipasi dengan melakukan kontra gitu ya, misalnya lah ada oknum dari kepolisian atau apa, saya kira itu sesuatu yang tidak benar. Satu sisi, kepolisian tidak punya kewenangan dalam melakukan promosi kebijakan, termasuk juga promosi prestasi dari pemerintah
gitu, karena sesuatu yang terpisah di bawah kendali presiden sepanjang tidak digunakan sebagaimana mestinya, kira-kira begitu. Jadi menjadi ramai karena memang satu sisi kita sedang pemilu, sisi yang lain karena presiden punya keterlibatan kepentingan dengan salah satu peserta pemilu. Jadi kita jadinya tumpang tindih. Kita sulit membedakan apakah ada unsur politiknya dari gerakan-gerakan kampus atau tidak gitu. Padahal sebetulnya adalah tidak. Saya rasa itu ya. Oke, jadi memang bentuk kepedulian dari sejumlah elemen atau sivitas akademis begitu ya, Bang Deddy, untuk melihat situasi yang genting di masa pemilu ini. Ini campur Ya, tangan dari kan kepolisian. gini ya, sedikit saya tambahkan ya. Yang dilakukan oleh perguruan tinggi, para akademisinya, guru besar, para dosen, para peneliti, itu kan sebenarnya tidak ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Ya. Bah- dan bahkan tidak menyinggung urusan-urusan politik praktis, kira-kira gitu ya. Jadi kalau kemarin misalnya dari pihak istana mengatakan bahwa ya wajar saja dan mencurigai bahwa ini adalah kelompok partisan, saya kira itu sangat-sangat keliru. Kenapa? Karena yang dibicarakan oleh perguruan tinggi ini adalah alarm untuk tata kelola negara sekaligus tata kelola pemerintah. Dan itu terpisah dengan Joko Widodo. Joko Widodo sebagai kepalanya saja, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tapi yang dikritik adalah proses cara menjalankan negara dan cara menjalankan tata kelola pemerintahan. Jadi tidak ada sentimen terhadap Jokowi secara pribadi, tapi tujuan kritik itu tentu bagus. Kenapa? Karena ya mau tidak mau negara ini kan menjadi tanggung jawab bersama, kira-kira begitu. Hmm, oke, itu dilihat dari kacamata bagaimana kritikan ini ditujukan bukan personal dari Presiden Jokowi, namun apa yang dilakukan dalam jabatannya sebagai presiden seperti itu. Bang Deddy, saya melanjutkan terkait bagaimana kemudian ada kontra yang dilakukan oleh pihak kepolisian begitu ya, yang mengatakan bahwa hal ini dilakukan atau bentuk testimoni ini dilakukan untuk upaya cooling system demi bisa mengampanyekan pemilu yang damai dan juga menjaga kondusivitas jelang pencoblosan. Terkait alasan dari kepolisian sendiri terkait cooling system ini, kalau dari kacamata Bang Deddy seperti apa? Ya, saya kira itu tidak benar ya. Karena ya itu tadi, satu sisi bukan kewenangan kepolisian, bukan kewajiban kepolisian, bahkan bukan menjadi bagian dari fungsi kepolisian untuk eh, melakukan cooling down dalam Hmm. dalam area yang apa namanya ya, dalam area yang diskursus atau opini, kira-kira begitu ya. Pernyataan sikap perguruan tinggi ini kan opini dari akademisi. Ya meskipun itu adalah pendapat, tetapi itu perlu dan layak untuk dipertimbangkan oleh pemegang keputusan, kan kira-kira begitu. Nah, kepolisian seharusnya tidak masuk ke sana. Jadi ada dua asumsi saya kira. Yang pertama, oknum-oknum polisi itu melakukan kesalahan indisipliner. Berarti yang memberikan instruksi atau bahkan meminta, menemui, melakukan provokasi, mempersuasi, membujuk, misalnya dari perguruan tinggi, entah rektornya, entah siapa begitu ya, untuk kemudian mempromosikan prestasi-prestasi Jokowi, maka dia harus dikenakan sanksi indisipliner. Kenapa? Karena keluar dari zona wilayah kepolisian, kayak kira gitu. Karena justru itu polisi akan menjadi partisan. Kenapa partisan? Karena pertama, Jokowi hari ini punya korelasi yang dekat dengan peserta Pilpres. Berbeda lagi kalau Jokowi tidak ada hubungan apa-apa dengan pesertanya. Tapi Jokowi punya hubungan dengan peserta Pilpres sebagai ayah dari Gibran, kan kira-kira gitu. Jadi itu saya kira bermasalah. Yang kedua, besar kemungkinan ketika oknum ini punya kepercayaan diri yang cukup gitu ya, apa namanya, overconfidence begitu ya, seolah-olah mewakili kepentingan pemerintah, meminta supaya ada puja-puji gitu ya, maka besar kemungkinan kan ada restu di balik itu. Nah, Hmm. ini adalah kesalahan kedua. Harus dicari siapa yang kira-kira merestui atau bahkan memberikan instruksi kepada kepolisian untuk melakukan itu, kan kira-kira begitu. Artinya polisi sedang bekerja dalam ranah memasarkan prestasi Jokowi yang seharusnya tidak perlu dipasarkan oleh polisi karena kewajiban-kewajiban presiden sudah diatur oleh undang-undang. Kalau dia tercapai berarti itu anggapannya bukan prestasi. Presiden hanya tidak melanggar undang-undang saja.
Jadi ketika presiden sudah menjalankan kewajibannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, bagus, berhasil, maka itu tidak bisa disebut sebagai prestasi. Tapi itu hanya sebatas presiden memenuhi undang-undang, Hmm. tidak melanggar undang-undang. Selesai. Orang yang tidak melanggar undang-undang kan bukan orang yang luar biasa. Seperti kita saja, kita misalnya memiliki kendaraan bermotor, kita punya SIM, kita bayar pajak, maka kita tidak kemudian dianggap sebagai warga berprestasi. Kita hanya sekedar menjalankan undang-undang, selesai. Tetapi ketika kita melakukan pelanggaran gitu ya, maka kita dianggap keliru dan melakukan hal yang sifatnya itu adalah indisipliner. Melanggar undang-undang berarti harus diingatkan, kan kira-kira begitu. Makanya kemudian publik begitu ya sering memunculkan narasi-narasi yang negatif karena memang kewajibannya begitu. Justru yang memuji pemerintah itu tidak punya landasan hukum sekaligus tidak punya landasan etik Hmm. gitu kira-kira. Oke, ini menyoal instruksi dari pusat tadi yang sempat disinggung oleh Bang Deddy. Justru ini Polri, begitu Bang Deddy sudah membantah kalau ada instruksi untuk adanya operasi begitu ya, demi Tuh. memberikan testimonial positif terhadap Presiden Joko Widodo. Artinya, kalau Bang Deddy melihat ini, apakah memang justru ini penuh dengan tanda tanda tanya atau Polri memang lepas tangan untuk kemudian tidak dikaitkan soal apa yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah? Bergantung ya. Kan tadi saya menawarkan dua pilihan. Yang Hmm. pertama itu adalah tindakan disipliner. Kalau itu tidak mendapatkan sanksi, berarti ada instruksi. Kira-kira begitu. Clear kan? Kalau Hmm. kemudian dari Polri menyatakan bahwa Polri tidak memberikan arahan, tidak juga memberikan instruksi, ya berarti harus dicari penturunannya kan di Polda gitu kira-kira Polda Jawa Tengah. Kalau Hmm. Polda Jawa Tengah juga mengaku bahwa itu adalah tindakan-tindakan oknum, kelompok-kelompok tersendiri tanpa ada instruksi gitu ya, inisiatif murni dari abdi negara misalnya mereka membahasakan begitu, maka tetap itu harus masuk wilayah indisipliner. Sementara wilayah disipliner harus ada sanksi. Nah, sekarang kita bisa cek apakah pasca kejadian itu mereka yang terlibat dalam entah itu upaya-upaya mempersuasi begitu ya, membujuk atau jangan sampai nanti dalam penelusurannya ternyata ada semacam tekanan atau ancaman-ancaman kecil entah besar begitu ya, maka jelas sanksi harus diberikan. Kalau ternyata sanksi tidak juga diberikan, hanya hanya dengan teguran biasa saja, lalu kemudian kasus ini selesai, maka nonsens. Besar kemungkinan itu adalah by design dan itu adalah salah satu pasti ada yang memberikan instruksi dari atas. Hmm. Kenapa saya berani mengatakan itu? Kepolisian ini kan bukan sipil. Kepolisian itu apapun yang dilakukan oleh anggotanya itu tidak ada inisiatif. Semuanya adalah by struktur kan kira-kira begitu. Sama seperti militer. Tidak akan berani yang namanya prajurit itu melakukan sesuatu tanpa dilandasi oleh perintah. Meskipun benar ya, ini dalam kategori benar saja sekalipun itu tidak akan diizinkan. Apalagi ini adalah jelas dalam pemilu, kemudian berseragamnya juga jelas. Mereka jelas adalah kepolisian. Kalau misalnya mereka menjalankan persuasi terhadap perguruan tinggi untuk melakukan kontra terhadap kelompok-kelompok yang sudah menyatakan sikap dan memberikan kritik terhadap pemerintah, tapi tanpa ada sanksi dan membawa atribut dari kepolisian, gitu ya, maka jelas tidak bisa dipercaya bahwa ini murni kegiatan dari oknum, meskipun yang melakukan adalah oknum karena tidak mengatasnamakan lembaga, kan Hmm. kira-kira begitu. Hmm. Artinya ini juga bisa kemudian menguatkan bahwa Polri memang sejauh ini tidak terbukti netralitasnya dalam pemilu 2024, Bang Deddy. Ya, sepanjang mereka tidak tegas memberikan sanksi terhadap oknum-oknum, tidak saja pada persoalan ini ya, tapi Hmm. mungkin ada persoalan lain, misalnya polisi represif terhadap salah satu kandidat, tetapi ramah pada kandidat yang lain misalnya, atau Polri punya kecenderungan membantu salah satu kandidat, tidak dengan yang lain. Maka jelas kita sulit percaya bahwa Polri itu bersikap netral. Polisi itu memang tidak bisa netral ya. Bahkan tidak boleh ya. Dalam amanat undang-undang mereka sebetulnya tidak netral. Tetapi justru mereka sebagai penegak hukum. Penegak hukum kan jelas tidak netral. Mereka berpihak berlawanan dengan aktivitas pemilihan. Mereka tidak punya hak pilih. Sehingga mereka menjamin bahwa aktivitas kepemiluan itu berjalan dengan normal.
Kalau ada salah satu kandidat yang terintimidasi gitu ya, maka polisi harus membela sehingga dia memang tidak netral. Polisi tetap harus membela kelompok manapun dari peserta pemilu maupun pilpres begitu ya, yang merasa tertindas, terintimidasi atau bahkan mungkin diganggu atau bahkan terjadi misalnya kontestasi kampanye yang tidak fair begitu, polisi seharusnya turun tangan menjadi penengah. Dan menjadi penengah itu tentu adalah pilihan kan, bukan Hmm. bukan kemudian netral mereka diam saja misalnya ya urusan pemilu segala bentuk kecurangan misalnya segala bentuk hal yang sifatnya manipulatif sudah ditangani oleh Bawaslu. Ketika penyelenggaranya bermasalah, maka sudah ada DKPP. Polisi tidak bisa begitu. Polisi tetap punya kewajiban undang-undang, dia menegakkan hukum. Jadi kalau kecurangan, kalau ada yang melanggar undang-undang, utamanya adalah undang-undang kepemiluan, dan mereka menyaksikan, mereka tetap harus melakukan tindakan. Kembali lagi Bukan sebagai justru malah ah, mereka yang dituduh bertindak. Kalau ini kan ya. justru mereka yang dituduh bertindak kan, melakukan provokasi supaya pemerintahan Jokowi itu mendapatkan endorse puji-pujian. Padahal dari sisi momentum ya untuk kondisi sekarang, kan Presiden Jokowi juga tidak sedang membutuhkan pujian-pujian itu. Dia tidak sedang berbuat apa-apa. Dalam artian Presiden tetap fokus pada apa namanya pada masa periodenya sekarang gitu ya. Dia tidak diganggu dengan pemilu, dia tidak diganggu dengan apapun. Kecuali kalau memang ada kekhawatiran dari dalam tanda kutip oknum-oknum kepolisian ini bahwa ketika deklarasi perguruan tinggi yang mengkritik kinerja Presiden Joko Widodo dalam hal menjaga demokrasinya ini berdampak pada elektabilitas salah satu kandidat, nah itu mungkin saja gitu. Tapi kan secara struktur presiden tidak punya kepentingan apa-apa kan Hmm. dengan peserta pemilu. Ya meskipun sekali lagi beliau tetap saja sebagai ayah dari cawapres Prabowo Subianto begitu. Oke, tidak bisa dipungkiri, namun kemudian tugas dari kepolisian adalah menjaga tupoksinya untuk tetap tadi ya, Bang Deddy menjaga kondusivitas yang ada jelang kontestasi Pilpres. Saya ingin singgung Betul. Presiden Joko Widodo, Bang Deddy ini ramai sekali desakan dari rektor, bahkan dari seluruh daerah begitu ya. Namun Presiden Jokowi ini sepertinya reaksinya hanya kemudian mengatakan bahwa yaitu hak demokrasinya. Saya ingin minta komentar Bang Deddy melihat bagaimana kemudian reaksi yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi menanggapi situasi yang saya rasa ini bukan situasi yang normal-normal saja ya. Saya kira presiden pasti mengalami ketakutan. Tidak Hmm. mungkin tidak. Karena yang melakukan kritik ini adalah kelompok yang melakukan kritik ini adalah kelompok-kelompok elit yang pasti punya pengaruh. Sekurang-kurangnya adalah mampu mempengaruhi mahasiswa, lalu kemudian terjadi gerakan-gerakan di lapangan. Tentu adalah gerakan-gerakan kritik ya, bukan gerakan-gerakan anarki, bukan. Penandanya dari mana saya yakin bahwa Presiden mendengar? Ya terbukti beliau sudah menyatakan statement, Ya, saya tidak akan kampanye. betul. Padahal yang dikritik oleh. Nah, ini juga masalah saya kira ya. Yang dikritik oleh akademisi, periset gitu ya, intelektual dari perguruan tinggi. Itu bukan soal Jokowi kampanye atau tidak sebenarnya. Yang mereka sampaikan itu adalah bahwa presiden gagal menjaga konstitusi kita tetap tegak. Mulai dari persoalan misalnya di Mahkamah Konstitusi ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dikembalikan kepada DPR, tidak ada undang-undangnya. Tiba-tiba KPU menerima Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, sementara undang-undangnya belum ada, kira-kira gitu. Bahkan keputusannya pun juga belum ada, baru hanya dari sidangnya saja. Dan sidang MK itu tidak bisa langsung kemudian dipakai. Itu salah satunya ya, salah satunya. Lalu Jokowi juga menyatakan bahwa dia boleh melakukan kampanye gitu kan. Ada undang-undangnya yang membolehkan itu. Dan itu saya kira juga penyesatan. Kalau Presiden Republik Indonesia boleh melakukan kampanye dan juga wakil juga boleh sepanjang cuti, iya. Tapi kalau kita lengkap menyatakan apakah Presiden Joko Widodo, kita sebut namanya ya, Presiden Joko Widodo boleh melakukan kampanye? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena yang diperbolehkan itu cuma dua kan. Satu dia sebagai peserta, artinya ketika Presiden menjadi peserta gitu, dia boleh berkampanye karena memang kebutuhan. Yang kedua, dia tidak memiliki anggota keluarga dalam peserta kampanye, nah, itu juga boleh. Tapi sekarang kan tidak kan, Presiden Joko Widodo bukan pesertanya, lalu kemudian yang kedua pesertanya adalah keluarga dari
presiden. Maka jelas Presiden Joko Widodo itu tidak boleh ikut kampanye. Meskipun cuti, logika hukumnya begitu. Jadi meskipun cuti, tidak menggunakan fasilitas negara dan segala macam, biaya sendiri sekalipun, tanpa pengamanan negara sekalipun, tetap saja Presiden Joko Widodo dilarang ikut kampanye di Pilpres 2024. Tapi kan justru Presiden berusaha untuk menyesatkan publik dengan menyatakan boleh. Bahkan sampai gimmick gitu ya dengan selembar kertas yang diprint besar-besar gitu supaya lebih meyakinkan. Padahal itu saya kira adalah manipulatif. Itu ada upaya menipu publik, kira-kira begitu. Nah, gerakan-gerakan yang beruntun itu tadi, itu yang dikritik oleh apa namanya akademisi, termasuk bagaimana kemudian bantuan sosial juga keluar secara sporadis, serampangan begitu. Tapi kenapa kemudian Presiden memberikan respon ya baru-baru ini dengan memastikan saya tidak akan kampanye? Berarti kan benar kan? Artinya ada asumsi bahwa sebelumnya Presiden sebetulnya ingin melakukan kampanye atau paling tidak dia merasa bahwa kampanye itu sah-sah saja bagi dirinya Hmm. untuk mengkampanyekan Prabowo Gibran. Tapi begitu melihat ada reaksi perguruan tinggi yang cukup keras, beliau mencoba untuk menarik diri atau paling kurang menarik statement yang menyatakan kampanye presiden itu boleh. Dari situlah saya yakin berarti presiden mendengar, cuma baru mendengar. Ya mudah-mudahan saja lebih banyak perguruan tinggi yang kemudian bersuara sehingga keputusan-keputusan apa namanya keputusan-keputusan dari pemerintah gitu ya atau keputusan-keputusan politik ini betul-betul tidak nekat untuk Hmm. melanggengkan kekuasaan atau melanggengkan upaya sabotase presiden terhadap iklim demokrasi kita. Oke, terakhir dari saya, Bang Deddy, ini sudah banyak dikeluarkan statement dari sejumlah sivitas akademi begitu ya. Presiden Jokowi tadi disampaikan oleh Bang Deddy juga sudah memberikan komentar dan menyatakan tidak akan kampanye untuk menghentikan bisa saya katakan dalam tanda kutip kekisruhan yang terjadi saat ini. Ini seyogyanya di menjelang kontestasi Pilpres 14 Februari 2024, sikap tegas apa yang sedianya bisa dikeluarkan atau disampaikan oleh Presiden Jokowi untuk kemudian bisa meredam situasi yang ada dan sekali lagi RI 1 ini bisa menjaga kondusivitas di jalan kontestasi, Bang. Silahkan. Yang paling konkret saya kira adalah presiden mendeklarasikan mundur dari jabatannya sebagai presiden, itu Hmm. clear. Karena pilihan keduanya juga tidak cukup menguntungkan ya. Pilihan keduanya adalah mendesak Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari posisi cawapres. Tapi resikonya besar. Kalau Gibran yang diminta untuk mundur berarti presiden mengakui prosesnya keliru. Kalau prosesnya keliru, maka perlu ada pengusutan lebih lanjut. Kalau ada pengusutan lebih lanjut, maka tidak saja Anwar Usman yang kena imbasnya, tapi semuanya akan kena, termasuk KPU, termasuk presiden juga akan kena. Artinya, buruk sekali kan demokrasi kita dalam keguncangan yang sangat besar kalau Gibran yang dipaksa mundur dari jabatan cawapres. Tetapi, kalau Presiden Joko Widodo yang mundur, maka itu adalah kebijaksanaan. Kenapa? Karena satu sisi dia akan mengkampanyekan putranya secara leluasa tanpa ada tekanan, tanpa ada kritik begitu ya, karena beliau sebagai sipil warga biasa begitu tanpa membawa nama kepala negara. Sementara beliau juga sudah menjaga marwah Mahkamah Konstitusi karena keputusan Mahkamah Konstitusi tetap bisa dijalankan, keputusan KPU juga bisa dijalankan. Meskipun ada noda, yaitu Anwar Usman diputus bersalah oleh Hmm. Mahkamah apa MK itu ya, diputus bersalah oleh MK. Lalu Ketua KPU juga sudah diputus bersalah oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tapi sekurang-kurangnya marwah pemilu, marwah keputusannya masih bisa dijaga karena tidak harus mundur. Jadi pilihan konkretnya saya kira Presiden sesegera mungkin mendeklarasikan untuk mundur dari jabatan presiden. Itu akan memudahkan bagi beliau ya, bukan bukan memudahkan bagi negara ini gitu. Artinya marwah beliau terjaga, beliau leluasa untuk kampanye, tidak ada yang dilanggar gitu, dan semua akan berjalan dengan normal. Kalau Prabowo Gibran menang, ya berarti beliau akan tetap senang tentu kan, karena berhasil memenangkan putranya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Saya rasa Hmm. itu. Soal penggantinya banyak sekali. Kan ada wapres kan. Ketika presiden berhalangan tetap, maka wapres menjadi presiden. Kiai Ma'ruf Amin saya kira juga
punya kapasitas untuk memimpin negara ini dalam masa 1 tahun terakhir ya, kira-kira begitu. Oke, justru langkah konkret menurut Bang Deddy yang bisa dilakukan adalah Presiden Joko Widodo secara sadar untuk kemudian bisa mundur dari jabatannya dan lebih leluasa untuk melakukan aktivitas politik untuk kemenangan pasangan nomor 2 yang mana di dalamnya ada sosok Gibran Betul. Rakabuming Raka seperti itu. Bang Deddy, terima kasih banyak untuk Ya, kesempatannya berbincang sama-sama. dan berdiskusi dalam Tribun News Fokus hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu dan mengobrol kembali. Sekali lagi selamat beraktivitas. Selamat malam Bang Deddy. Malam. Ya, Tribuners, demikian Tribun News Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya juga. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.